Oke, selamat bertemu kembali teman-teman sekalian. Kali ini Aki akan menyampaikan cara membuat salad kentang blue cheese dan dapat disajikan juga sebagai appetizer. Bila akan dibuat sebagai appetizer, maka dia dapat disajikan secara dingin maupun tidak dingin. Bila akan disajikan secara dingin, dia harus dimasukkan ke dalam lemari es selama 30 atau 45 menit. Nanti setelah itu dikeluarkan, lalu dihias, diberi 1 tomat cherry dan 2 keping chips lokal, yaitu chips singkong. Perlu diingat, pada saat dimasukkan ke dalam lemari es, janganlah cherries dan chips singkong ini turut dimasukkan ke dalam lemari es, karena kedua hal ini akan menjadikan cherries dan chips singkongnya layu, jadi tidak bagus dipandang. Oke, selamat menyaksikan. Baik, kali ini Opa akan bicara mengenai membuat salad kentang dengan salad dressing blue cheese. Nah, apa yang kita perlukan adalah kentang sebanyak 500 gram, kemudian wortel sebanyak 150 gram, buncis sebanyak 150 gram, dan beberapa tomat cherries. Di sini Opa sediakan 4 tomat cherries. Nah, pertama kita potong kentang menjadi sebesar dadu. Ini. Nah, ini Opa udah siapkan, udah dibuang kulitnya. Jadi sebesar dadu, agak besar-besar begini. Ini potong lagi. Lalu ini juga. Nah, oke, Opa taruh di tempat terpisah. Ini sebagai contoh, Opa hanya memotong sebagian saja. Kemudian kita potong sebesar dadu juga wortel yang kita siapkan tadi sebanyak 150 gram. Nah, jumlah ini cukup untuk 2 porsi Opa dan Oma, karena Opa Oma makannya sedikit, jadi nggak bisa makan banyak-banyak. Nah, teman-teman kalau mau membuat agak banyak bisa tinggal ditambahkan aja. Ini juga dipotong dadu. Terlalu besar. Iya. Ini kita taruh dipisah di sini. Ini juga sebagai contoh. Nah, setelah kentang, wortel, sekarang buncis. Buncis juga dipotong kecil-kecil. Ini belum dibuang pucuknya, kita buang pucuknya karena tidak kita gunakan. Oke. Nah, ini juga dipotong. Ups. Untuk contoh. Nah, setelah kentang, wortel, dan buncis dipotong dadu, kemudian ini kita rebus. Nah, Opa tidak tampilkan demonstrasi rebusnya, hanya langsung ini dipotong. Jadi untuk kentang, Opa rebus selama 10 menit. Jadi air didihkan sampai matang, baru kentangnya dimasukkan. Lalu wortel juga sama, masukkan air, lalu didihkan sampai mendidih, baru wortelnya dimasukkan, direbus sekitar 5 menit. Demikian pula dengan buncis, masukkan air, didihkan sampai mendidih, setelah mendidih masukkan buncis, lalu direbus. Khusus untuk buncis cukup 3 menit atau 4 menit sudah cukup. Nah, untuk demo hari kali ini, Opa sudah sediakan yang sudah matangnya, yaitu ini kita simpan dulu. Nah, ini Opa sudah sediakan yang sudah jadi, sudah direbus. Nah, kentang ini jumlahnya 500 gram atau setengah kilo.
Ini kalau dibagi dua cukup untuk Opa yang badannya besar dan separuh lagi untuk Oma. Sekarang Opa sebelum dilanjutkan, Opa mau sisihkan dulu sejumlah tertentu kentang yang sudah direbus, sudah masak ke dalam wadah kecil. Untuk apa? Nanti Opa kasih tahu kegunaannya untuk apa. Iya, cukup segini. Nah, sekarang tadi kentang sudah direbus, juga wortel sudah direbus. Nah, wortel ini kita satukan dengan kentang, tapi Opa pisahkan dulu sedikit. Cukup ini. Lalu juga buncisnya sedikit untuk yang di tempat kecil. Kegunaannya apa nanti Opa kasih tahu. Sedangkan yang lainnya kita campurkan dengan kentang yang sudah direbus dan dipisah terlebih dahulu. Oke. Nah, ini sudah kita masukkan di sini. Langkah berikutnya adalah memberi salad dressing dengan rasa blue cheese. Papa punya blue cheese dari merek tertentu, masih baru. Ini bisa digunakan merek apa saja, beli jadi di toko. Oke, ini Opa buka. Iya, Papa. Karena ini banyak porsinya, mungkin ini juga harus agak lebih banyak. Nah, ini Papa tuangkan blue cheese-nya. Segitu. Penuangan blue cheese secukupnya sesuai selera. Tidak ada ketentuan harus 1 sendok makan, 2 sendok makan. Terserah terserah teman-teman. Nah, kemudian setelah ini dimasukkan, kita campur, kita aduk. Nah, begini. Ini Papa sebut namanya salad kentang. Karena Opa sudah tua dan makan tidak bisa yang berminyak atau digoreng-goreng, sangat Opa kurangi. Jadi Opa seneng makan yang begini-begini ini. Ini sudah tercampur, sudah tinggal dimakan. Setelah jadi begini, kita boleh tambahkan sesuatu. Kalau teman-teman ingin ditambahkan, bisa ditambahkan dengan oregano. Oregano itu daun-daunan bumbu seperti di Indonesia, tapi ini dikeringkan. Nah, ini bisa ditabur kalau suka. Terus ada lagi yang suka merica, silakan ditabur merica atau sedikit garam. Kemudian untuk hiasan supaya menarik, bisa ditaruh tomat cherry. Nah, itu. Mau 1 tomat cherry bisa, mau 2 tomat cherry juga bisa. Kalau mau 2 ya silahkan kita taruh 2 misalnya. Ini udah Opa cuci. Nah, 2 kan? Dah. Ini tinggal dimakan, bisa dimakan siang hari, bisa dimakan malam. Bisa dimakan mandiri, cuman salad saja, atau pendamping nasi. Opa kalau makan nasi sedikit sekali, lebih banyak yang seperti ini, rebus-rebusan dan segala macam. Ya, nih, gampang sekali buatnya. Oke? Nah, kemudian tadi yang dipisah untuk apa? Nah, yang dipisah ini Papa suka bikin untuk appetizer. Kalau datang anak-anak ke rumah, Opa suka bikinkan. Cara bikinnya bagaimana? Sama juga.
Sebentar, repot banget ini. Nah, ini dituangkan. Papa harus pelan-pelan. Dituangkan secukupnya. Lalu diberi tomat cherry. Nah, ini bisa disuguhkan begini saja atau kita aduk dulu baru ditaruh tomat cherry. Misalnya kita taruh sebelah sini tomat cherry. Nah, untuk lebih manis lagi, Opa suka taruh chips juga. Chipsnya ini chips buatan lokal, yaitu chips singkong goreng. Taruh di sini, bisa 1 ataupun 2 sesuai selera, silahkan. Nah, supaya manis mungkin kita taruh di begini. Jadi seperti apa ini, ada telinga, ada mulut, hidung, ini mulutnya. Nah, ini Opa sebut sebagai appetizer sebesar ini. Apa gunanya appetizer? Dia bisa menjadi, kalau kita makan keluarga, misalnya duduk di meja berempat atau berenam, kadang-kadang mulut masih sepet, nggak enak mau langsung makan. Untuk pembangkit rasa ingin makan, kita bisa suguhkan appetizer sebesar ini aja, nggak usah banyak-banyak. Bisa ditambahkan jeruk nipis biar rada asam sehingga selera bertambah. Nah, setiap orang cukup segini, bukan untuk kenyang, karena ini hanya untuk pembuka. Ditaruh kita duduk di meja, taruh di sampingnya gitu, 4 biji. Nah, nanti diberi, jangan lupa kasih sendok kecilnya. Jadi nanti orang makan dengan sendok kecil begini. Nah, appetizer ini betul-betul untuk pendamping waktu makan siang duduk di meja atau makan malam. Bisa juga ini kalau datang anak-anak kecil, keluarga, ingin aneh-aneh, kita beri ini, bikinkan. Atau datang tamu tetangga, mau berkunjung, ngobrol, kita bisa berikan ini, appetizer ini. Memang kita bukan untuk makan, duduk, makan ini, terus tentunya makanan kecil lain, mungkin bisa gorengan tempe, atau chips, atau apa yang sesuai dengan salad ini. Nah, ini yang Aki sebut salad kentang dengan rebusan kentang dengan blue cheese, yaitu salad dressingnya blue cheese. Blue cheese ini beli aja di toko, banyak macam, banyak merek, dan ada yang rasa cheese-nya pekat, ada yang sedang, ada yang ringan. Jadi jangan marah, Opa tidak bisa kasih tahu mana yang paling bagus, itu betul-betul sesuai selera. Oke, jadi ini yang bisa Opa suguhkan. Ada salad yang ini makan sama-sama besar. Ada juga yang berupa appetizer untuk ditaruh saat makan siang, pendamping nasi atau makan malam. Seorang satu, bukan untuk kenyang, tapi untuk pembangkit selera makan. Atau pada saat kedatangan tamu ke rumah. Baik, itu yang ingin Opa sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ini berkenan, ingin dicoba oleh teman-teman semua. Mudah membuatnya. Iris-iris dadu kentang 500 gram, lalu wortel 150 gram diiris dadu, lalu ini lupa tadi apa namanya papanya yang hijau ini, beans juga direbus, kentang 10 menit direbus, wortel direbus 10 menit, buncis direbus 3-5 menit. Lalu sebagai penghias bisa diberi tomat cherry. Ini tomat cherry enak banget nih, aduh. Segar. Oke, itu dari Opa. Sampai ketemu lagi di acara lain waktu. Terima kasih. Nah, itulah tadi teman-teman video mengenai cara membuat salad kentang. Terima kasih.